Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, kepergok selingkuh seorang suami menganiaya istrinya hingga mengalami luka bakar. Pelaku melakukan penganiayaan saat korban mengadu di rumah kakaknya. Sang suami ternyata menyiapkan cairan yang mudah terbakar untuk melukai istrinya. Dalam video amatir ini, warga Jalan Beringin Pasar 7 Tembung, Deli Serdang dikejutkan dengan teriakan Rani dari dalam rumah Yuliana, kakak sepupunya. Warga mendapati api berkobar dari dalam rumah dan membakar badan Rani. Api berhasil dipadamkan dan warga membawa Rani ke rumah sakit. Wanita berusia 20 tahun ini mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuhnya dan harus mendapatkan perawatan intensif. Menurut Yuliana, Rani mendatangi rumahnya menceritakan kondisi rumah tangganya. Tak lama Junanda suaminya menjemput, namun justru pasangan yang menikah 4 tahun lalu ini terlibat pertengkaran. Rani menolak diajak pulang karena pernah memergoki suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Berantem lagi itu tak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang lagi main perempuan. Perempuan itu si Adel lah, masih umur 14 tahun. Tapi udah pandai ngerusak rumah tangga orang. Pak, bininya ini tempat saya ini menumpang karena dia kerja walet. Udah, jadi malam minggu itu bininya kerela jalan. Mencari dia, nggak mencari dia, melihat dia lah. Lewat si Ranin tadi, sama si Nanda, sama nampak orang itu sama si Adel. Selama ini Rani ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bahkan Rani tak berani pulang dan menceritakan kondisi sebenarnya pada orang tua. Ke kamar lawas sedang ngelipati. Kak, bisa ya si Nanda kak gini katanya. Jadi aku bilang, ngapain lah Rani kau datangi dia? Apa yang kau pandang dari dia lagi dek? Udah pulang, aku mikirin TV yang ku gadekan lo kak. Aku takut bilang sama mama aku katanya. Dia bohong dari mamanya. Karena 2 juta dia habis sama lakinya. Menipu juga dia pak. Kak. Si Nanda tadi ke dalam kamar, dijambaknya lah si Rani ini tadi pak. Dari jambaknya diseret macam binatang sampai merah pada muka dia. Mereka kasihan kalau lihat. Kami bisa alam laki kami. Gak usah kau campur kalian, gak urusan kalian di kehidupan rumah tanggaku katanya. Udah, habis itu masuk lagi Rani. Udah Ran, jangan gara-gara kau nanti Nina nanti ribut sama laki aku. Setelah mendapat laporan warga, polisi menangkap Junanda, suami Rani. Juna sebelumnya sempat diamankan warga, namun berhasil kabur. Juna ditemukan di tempat persembunyiannya di kawasan Percut Setuan karena melawan saat ditangkap polisi menembak 2 kaki Juna. Pria berusia 22 tahun ini mengalami luka bakar di tangan. Biar dia cacat, biar nggak ada laki-laki yang lain mau sama dia. Tangan kamu dulu yang terbakar, baru apinya terus napas diam. Hah? Kenapa kebakar? Sila, Pak. Hah? Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Juna mengakui menganiaya istrinya dengan cairan yang mudah terbakar dan disiapkan sebelumnya. Meski pernah kepergok berselingkuh dengan wanita lain, Juna justru menduga istrinya juga memiliki pria idaman lain. Masalahnya dia jumpa laki-laki, awak tanya siapa yang kau jumpai, gak urusan kau anjing katanya. Kau emosi dengar itu. Dengar emosi, Kau belilah pertalite. pergi dia, awak suruhlah anak-anak beli pertalite, awak datangi ke rumah kontrakan, awak ajak juga pulang, gitu juga, nggak mau juga. Terakhir lagi duduk dah, awak siramkan, ya kok siram aku anjing katanya. Polisi masih mendalami pengakuan tersangka, kemungkinan ada motif lain. Detailnya nanti lah ya sama Pak Kapolres ya. Korban gimana tuh kondisinya sekarang? Korban untuk kemarin luka bakar 65% ya, kita doakan semoga korban segera lekas pulih. Hingga kini Rani masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka di badannya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapahara, HAP News melaporkan. Seorang sopir taksi online di Kediri, Jawa Timur tewas setelah menjadi korban perampokan. Pelaku yang tertangkap nekat beraksi lantaran terjerat utang. Kasus penemuan jasad pria sopir taksi online di pinggir jalan di Kediri, Jawa Timur terungkap.
pelaku merupakan penumpang korban. Namun polisi harus melumpuhkan Himawan Eka Febrianto lantaran melawan saat akan ditangkap. Warga Puro Asri, Pasuruan, Jawa Timur ini ditangkap di rumahnya dengan barang bukti uang tunai Rp600.000 dan mobil hasil kejahatan. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat menghabisi korban lantaran terlilit hutang. Ada kredit rumah yang harus dia bayar sehingga dia dalam kondisi kalut melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku terancam hukuman seumur hidup. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Puluhan handphone hilang dari sebuah konter saat ditinggal pemiliknya mengungsi akibat gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelaku memanfaatkan situasi gempa menguras handphone saat semua warga berusaha menyelamatkan diri dari gempa. Kondisi gelap membuat pelaku menyelinap dan lolos dari kepungan warga. Masih ada di dalam ini. Berapa orang? Nggak ditahu, ini karena masih ribu di dalam. Sejumlah warga mengepung toko penjualan handphone di Kota Mamuju saat di dalamnya diduga terdapat seorang pencuri. Sejumlah orang mendatangi tempat ini setelah salah satu warga mendengar suara dari dalam ruko yang ditinggal pemiliknya mengungsi. Namun warga yang menyisir sekitar toko tidak menemukan pencuri dan diduga telah kabur karena kondisi gelap. Saat pemilik toko datang memeriksa handphone yang telah disimpan saat akan mengungsi, mendapati sebagian telah hilang. Amankan ke lantai 2, jadi dia ambil handphonenya itu di lantai 2. Jadi dia sudah ini. Sebelumnya Pak ada hilang handphonenya? Ada. Kira-kira berapa unit handphonenya yang hilang? Kurang lebih kalau 40-an, 50-an di dalam dos. Itu kerugian kira-kira berapa Pak? Kita belum taksir berapa nilai kerugiannya. Semua sama masyarakat semua di sini, jadi kita nggak tahu juga yang mana ininya. Agak lambat ke ininya karena langsung masuk semua orang. Diduga pencuri kabur justru saat puluhan warga masuk ke dalam ruko, apalagi kondisi gelap. Korban telah melaporkan kasus pencurian ke kantor polisi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Seorang perempuan paruh baya ditangkap warga di Kalideres, Jakarta Barat setelah membunuh 8 kucing dengan cara diracun. Korban berdalih tindakan tersebut untuk mengobati suaminya yang sakit asma. Warga Pintu Air Kampung Maja, Kalideres, Jakarta Barat dikejutkan dengan ulah seorang perempuan yang membunuh 8 kucing dengan cara diracun. Warga yang emosi nyaris menghakimi pelaku. Pelaku mengakui perbuatannya. Tindakan tersebut dilakukan untuk pengobatan suaminya yang sedang sakit asma. Akibat dari peristiwa ini, warga khawatir kucing peliharaannya akan menjadi korban. Mungkin kayak diracun. Oh, racun. Kayak dibius begitu, langsung kelepek-kelepek begitu sih. Dia bilang mau buat obat asma suaminya. Yang selamat? Selamat itu dong, punya saya satu tuh. Sempat keracunan tapi? Iya, justru itu lagi kelepek-kelepek saya bawa ke sini, ke tempat yang ngeracunin. Kasus ini dalam penanganan Polsek Kalideres. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, geger, seorang ibu muda di Sragen, Jawa Tengah ditemukan tewas di atas sumur belakang rumahnya. Tidak ada tanda penganiayaan di tubuhnya, ibu 2 anak ini diduga nekat bunuh diri. Wanita ini diduga depresi setelah 2 tahun pisah ranjang dengan suaminya. Warga desa Kelandungan, Sragen, Jawa Tengah digegerkan dengan tewasnya KA, ibu muda yang ditemukan tewas tergantung di atas sumur di belakang rumahnya. Jasad korban ditemukan sang suami sepulang dari pasar. Suaminya sempat kebingungan karena hanya mendapati 2 anaknya di dalam rumah. Korban diketahui baru 2 hari pulang ke rumahnya setelah sempat pisah rumah dengan suaminya dan tinggal bersama orang tuanya. Dulunya pisah ranjang, ya berapa tahun dia hampir 2 tahun Pak. Nah, terus akhirnya si istrinya itu mau rujuk kembali, baru 2 hari, ya, sampai sekarang ini 2 hari, terus akhirnya gantung diri itu Pak. Jadi di rumah sini baru 2 hari.
Hasil olah TKP, polisi mendapati tidak ada tanda penganiayaan di tubuh korban. Diduga korban nekat karena depresi. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri membobol sebuah warung di Ciputa, Tangerang saat pekerjanya tidur. Pelaku membawa kabur motor, tas, uang dengan merusak gembok pintu warung. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pencuri mengambil uang dalam mesin kasir yang dirusak di warung ayam goreng Jalan WR Supratman, Ciputa, Tangerang. Pelaku kemudian membawa salah satu motor milik pekerja warung setelah sebelumnya mengambil kunci di lantai 2 tempat para pekerja tidur. Saat pegawai warung bangun pagi hari mendapati motor hilang dan pintu rusak. Sementara gembok pintu warung telah dibuka oleh pelaku pencurian. Pencurian terjadi saat pegawai warung lelap tertidur. Bangun tidur, ya udah tiba-tiba rolling door udah jebol. Dia naik ke atas tapi saya nggak tahu, dia ambil tas juga nggak tahu, dalam keadaan tidur aja nggak sadar gitu. Tiba-tiba pas saya bangun, kondisi rolling door udah jebol. Korban telah melaporkan kasus pencurian di warung ayam goreng ke kantor polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram AK tertangkap di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Hasil tes urin menunjukkan pelaku positif mengkonsumsi sabu. Seorang selebgram berinisial AK telah diamankan oleh pihak kepolisian. Pria asal Malang dengan panggilan Dekadur ini sempat viral dengan kontennya yang meniru ibu-ibu cerewet. Setelah dilakukan tes urin, pelaku terbukti menggunakan metafetamin atau sabu. Pelaku ditangkap dari sebuah hotel bersama teman prianya. Polisi terus menyelidiki kasus ini.